Resah ya. Kan dibilang Tigreal itu kalau udah ada Joy mau lari-lari berisik, implosion. Agak susah. Cancel. Anak kecil. Daripada pakai Balerik mending pakai Tigreal langsung kan berhenti dia langsung. Langsung berhenti kalau pakai Balerik Masih masih bisa ada rumput jalan-jalan dulu. Akarnya masih menjalar. Menjalar. Terus juga kalau Tigreal kan itu dia Secret Hammer-nya kan geser. Geser-geser. Geser kan. buff maksudnya kan? Iya itu dia Geser buff maksudnya kan? ke situ bukan cuma orang ya. Oke, masuk di fase band yang kedua nih. Onyx kayaknya target ke mid laner boleh sih. Novaria, Ya Novaria, Varsha. Selena. Oh, Hylos. Kodam dari tim Liquid ID. Iya sih benar. Tapi jujur memang Hylos tuh cocok di Aran ataupun di Widi ya. Iya. Teamfight-nya tuh jadi oke banget. Tapi berarti kalau udah ada Cici kayak gini, Onyx sadar Hylosnya dari Widi berarti ya, buat sebagai tambahan badan. Let's go Kiboy. Let's go Keyboy. Kairi. Kai, enggak di Kai. Pasti Ri. Jauh juga. Masih ada ini loh, Chow. Mhm. Jangan lupakan. Tapi kalau mereka Kiboy. ngambil Chow nih misal, berarti hero-heronya ya single target pick off. Iya. Onyx kalau dia mau bawain Chow dia butuh damage tambahan sih di awal. Kayak sama Lui doang gua rasa nggak terlalu cukup. Mungkin di awal banget cukup. Tapi ketika masuk mid game nanti mereka perlu yang lebih eksplosif. Atau Bosuyo-nya juga bisa jadi opsi sih. Andai Chow ya, andai Chow. Oh rame banget ya. Ini match pertama karena memang ini udah hari terakhir juga ya. Final. Oke. Last band dari Onyx Esports. Who said there are no shortcuts in life? I live Hero-hero invented makro one. dari Widi. Yap. Padahal sebenarnya kalau lihat dari track recordnya di SPS ini Widi lumayan jarang ya, bahkan kayaknya hampir gak pernah pakai chip. Tapi Sempat ada beberapa kali di ban terus tuh. Betul. Respect ya. Ini berarti siapa nih yang lepas nih? Hilda. Ada Hilda, ada Khalid. Hilda. Kalau Carmilla gimana tiba-tiba? Wow, Carmilla Widi ya. Carmilla Widi ya. Itu enak sih. Karena curtain call-nya Itu dia. Jadi sharing. jadi sharing. Wah itu tangkap satu tangkap semua Tangkap tuh. semua. Dan pas kan lo ya TP kan. Kiba di bos. Yep, Chow. cowoknya pindah yang gue pikir bakal ada di tangan dari Kiboy. Ternyata tidak, mau ambil ke arah Tigreal yang sudah tidak ada juga. Berarti opsinya romer-romernya masih banyak sih sebenarnya. Jawhead tutup juga. Jawhead Bagus nggak sih ada. bandnya. Aha. Main agresif ya Hilda Khalid. Iya benar. Udah Khalid. Cancellation. Gue ngerinya tiba-tiba mereka nggak main agresif tapi main counter om kayak pakai Kufra gitu misalkan. Oh itu bisa banget Kufra. Joy Harit Chow. Wow ini tiga yang tercancel banget sih harusnya. Choose my own Oke. path. Oh Arlot. Oke. Arlot. Buat lawan Cici. Buat lawan Cici Arlot. Balik lagi satu item Fury Hammer Itu dia. Khalid. dan Khalid. Dia butuh frontline. Kalau Arlot emang nggak bakal Kufra juga depannya. Dan hero midnya Burst. Valen. Varsha Parsio juga oke. atau Novaria. Nova sih. Gue rasa dia butuh banget burst damage. Jadi cowoknya ngekick tuh ada yang nyambut gitu. Kalau Nova agak bisa tapi agak kurang. Kalau yang nyambut fix sana. Iya sih. Vexana, Kalau combo Vexana ya. Valen bisa nyambut sebenarnya. Valen ya. Oke. Atau dia main team fight banget Faramis. Oke, masih banyak sih sebenarnya opsi untuk mid lane-nya, tinggal gimana kombinasi yang akan diinginkan juga. Mau yang follow up atau yang mau utility aja biar nanti damage-nya udah di Joy dan juga Harit. Bisa. Masih banyak sebenarnya yang bisa dijadikan opsi. Namun pilihan terakhir tim Liquid ID Nora. mengarah ke The Falling Stars Brothers. Oh bukan, Valentina. Valentina. Dia butuh sambutan sih. Oke. Dan final stage diambil bisa juga. Alright, dan juga bisa membalas ini ya, diversion play nantinya. Yo. Yep. 3 magic yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Early game menjadi PR kembali karena semenjak kekalahan mereka kemarin tim Liquid ID susah banget untuk megang early game. Iya, Covernya tapi susah. Onyx Esports juga mereka kalau kita bicara big game mereka hanya akan mengandalkan siapa nih? Khalid Suyo. Masih harus farming kan buat Moskov. Yap, tapi tetap main agresif sih harusnya ya dengan Ada Lui juga sih harusnya. Lui, Khalid Suyo, dan apakah ini akan menjadi 1 sama atau 2-0? Satu sama. Sport versus tim Liquid ID. Let's go to Land of Down. 1 sama kah atau 2-0 kah? Belum selesai intinya kawan-kawan, karena pasti ada next game. Best of 5 series menjadi laga yang panjang untuk mereka. Nah ini dia nih ya. Mungkin kalau kalian bertanya nih ya teman-teman semuanya,
Kok orang-orang bisa retribution duluan? Tuh lihat game time-nya sendiri. Kairi udah 24 second karena dijaga di depan. Oh, widih. First blood. Oh no, Sans yang dapetin first bloodnya. Beradu damage di awal. Wah. Chow dan Khalid sama-sama punya 3 damage masalahnya Om. Iya. Tapi Sans level 2. Itu dia pas banget ya. Pas banget tadi level 2 dan mengintip sedikit emblem yang kelihatan di sini. 3 emblem mage ya. Buat tim Liquid ID. Terlalu buru-buru sih gue liat Liquid Om. Mereka tetap mau menangin pressure awalnya. Tapi gak dapat. Iya. Lihat di sisi lain Aran. Aran Kalau level juga Vengeance bahkan dikeluarkan coba untuk membalikan keadaan. Tapi harus sedikit berhati-hati Lutfi. Dia masih ada flicker juga. Dan posisi Aran yang gak mundur. Lutfi sadar Om. Ini ada orang nih sampingnya. pasti ada temennya nih. Itu salah satu Q juga sebenarnya ya. Sambutan. Kalau lawan kalian maju, HP-nya tipis, itu biasanya ada teman di sebelahnya, hati-hati. Benar bahkan mereka belum masuk ke dalam rumputnya karena nggak ada yang lari. Mereka udah tahu itu nggak ada orang. Top lane farming antara kedua gold laner, Moskov dan juga Harit. Kayaknya bakal farming terus nggak sih di atas? Banget. Dalam ya damage dari Sans. Duality cukup sakit memang. Dan ini yang gue bilang tadi, ketika mereka mau coba untuk pick off, mereka harus ada yang nyambut juga kan. Sama halnya seperti Widih. Buka vision Kairi udah mau level 5 bahkan. Yep. Dan ini berarti unggul 1 level dong buat Kairi-nya. Yep. Sebelum ngambil buff Om, dia ngambil XP ya, XP crab 2 kali kayaknya deh. Sekali pasti. Tapi dia udah level 5 duluan sebelum ngambil buff. Dan Aran masuk di level keempat, coba untuk membeli waktu di bagian depan, tapi tidak ada Vengeance juga. Dan Widih belum ada Wave Dragon Fabian masuk dengan Electrifying Beast. Berbeda kali ini dengan game yang pertama. Bahkan Keyboy bakal menjadi target selanjutnya. Yes, kill dengan Final Slash. Curian tadi mencari opening walaupun belum dapetin kill. Yap, masih bisa ternyata dari tim Liquid ID. Dan mereka sudah mulai start di turtle yang pertama. Sekaligus Fabian yang mengambil creeps tadi di jungle lawan. Diversion muncul juga tapi tidak akan sempat waktu untuk bisa menuju ke turtle yang pertama ini. Dan tim Liquid ID mereka mendapatkan turtle. Oh, temponya beda Om. Yep. Ini nggak ada, karena nggak ada purple yang keambil. Aman ya. Semuanya jadi beda banget. Masih cukup aman juga. Masih farming di area sendiri ini sebenarnya buat Kairi-nya nih. Beda dengan Fabian yang lebih berani. Sekarang levelnya juga sudah mulai ada di atas dari Kairi. Leading ya setelah mendapatkan turtle yang pertama. Makanya pattern jungle pun nggak patah karena nggak ada jungle yang terambil sama sekali. Yep. Jadi mereka masih fine aja di posisi gold lane. Iya sekarang dari Widih juga cuma ngasih vision aja sih. Untuk ganking kayak damage dari Iron masih kurang. Ya, masih butuh waktu buat bisa menyelesaikan. Tapi main bawah Aran ternyata selalu bermain lebih defensif saja. Jangan sampai terlihat bisa terkena one stun combo lah dari si Arlotnya. Apalagi Cici yang nggak bikin item defense kan di awal. Dan Fabian masuk dengan Electrifying Beast mengincar Sans. Flicker digunakan dan counter setup. Sans tumbang tapi bayarannya Fabian harus menjadi korban. Nah, dan itu hampir selamat loh tadi buat Sans ya, namun tempat yang berbeda. Ada lagi Wave Dragon masih selamat. Follow up damage yang kurang membuat Kairi masih bisa keluar dari maut. ya, tapi ini yang dicari ya. Dari Liquid ID mereka berhasil untuk menjalankan pressure mereka. Akhirnya kita melihat pressure mereka yang masuk dan membuat Onyx Esports juga cukup kelabakan berhadapan dengan strat seperti itu. Dan di bagian topnya memang ini masih dibiarkan antara Eren Shiki dan juga Savero yang kelihatannya masih cukup unggul buat Eren Shiki sedikit dari perolehan XP-nya. Masih so-so lah ya Om ya. So karena masih sama-sama dapat juga kan semuanya. Kecuali misalnya Eren Shiki sudah mulai dikasih area mid. Nah ini baru ada bedanya sedikit nanti. Nah jujur Iron juga yang harus lebih cepat nantinya kan. Dia harus join duluan. Katakanlah 2 item. Dia udah bisa berdansa dengan bebas. Udah ada damage-nya juga. Tapi powernya tetap di 3 item. Kenapa? Karena slash Aran masih cukup oke. Sementara flicker digunakan Lutfi nggak ada flicker lagi. Diversion Sans dan juga Kairi. Tapi sudah kelihatan ya tadi. Jadi masih bisa mengambil ancang-ancang untuk mundur kembali ke belakang. Purple buff akan respawn. Pun demikian dengan turtle-nya yang sudah langsung diambil oleh Liquid ID. Langsung setup dan gak bisa untuk di counter setup oleh Onyx. Retribution bahkan masih ada juga maju ke bagian depan. Keyboy defensif dari Sunguard-nya. Mau gak mau mengincar Kairi. Sekarang ditabrak Iron Shiki dengan damage. Berdansa dengan bebas Kairi. Gak ada yang backup sama sekali dan akhirnya menjadi korban. Yap. Semua all in tadi menuju ke Kairi. Dan bahkan Savera masih melakukan farming juga di area top. Belum sempat untuk bisa membantu ya Kairi yang memang dikeroyok dengan beberapa pemain sekaligus. Dan ini berarti Liquid ID mereka sudah dapetin ya pola farming yang tadinya hilang di game yang pertama. Ini sudah mereka
pelan dan pasti dapatkan. Dan lihat bagaimana dari Arannya juga sudah bisa meninggalkan lane dia, sudah bisa untuk join tim fight-nya dan menjadi badan di barisan paling depan. Liquid back on track berarti ya. Yap. Udah mulai kembali nih. Diversion mencari target. Kali ini siapa yang bakal ditarget dengan bagus banget tempat dari Diversion ya. Walaupun terbaca juga karena di bagian belakang tim Liquid siap untuk menyambut, hanya berputar saja dan belum ada point kill. Ya masih sabar sih. Cuma di bagian bawah turretnya akan diambil oleh Liquid ID. Terlalu sedikit dan tipis darahnya, dan Favian Rhythm of Joy. Tetap ya, dia gak kendor sama sekali sih Om, ini pressure-nya juga. Ya walaupun akhirnya gak dapat orange buff-nya. Ya at least ada electrifying beats lah buat takut-takutin juga kan. Movement speed juga masih ada di sana. Dan purple yang dijaga oleh Liquid ID nih. Mereka tahu kalau memang bakal kesana nanti pemain-pemain dari Onyx Esports. Tapi dikawal ternyata, jadi tidak akan sendirian buat Kairi menuju ke purple buff. Masih aman juga sih harusnya. Tapi ngeliat dari posisi Favian, dia udah ready untuk hadir kali ini dengan 3 stack. Electrifying Beats menyala, cari targetnya Retribution, dan yes, Favian yang bisa mendapatkan purple-nya. Ya, meskipun memang ada turtle nanti akan spawn juga, tapi dengan power level yang dimiliki oleh tim Liquid ID, mereka akan pede juga untuk mendapatkan turtle yang ketiga nih berarti, yang akan spawn juga. Dan War X untuk Kairi, second item dia baru saja selesai. Itu dia turtle yang ketiga, sudah mulai kita lihat siapa yang mau pok ke turtle-nya duluan. Kalau secara positioning jelasnya Liquid ID lebih dekat ya. Ke 4 pemain mereka masih membiarkan Joy ada di area top dan Savero dikejar lagi. Electrifying Beast yang menyala. Kiboy coba backup dan Favian sadar gak boleh terlalu komit, gak boleh terlalu greedy, bahkan gak bisa ke defense outer turret ya. Bahkan turtle-nya direlakan juga oleh Onyx Esports ya. Kayak mereka sadar banget kalau Kiboy juga masih ada di atas, mereka belum bisa melakukan setapan, jadi mereka harus mundur ke belakang. Oh no, mereka coba untuk ngambil turtle-nya tanpa retribution. Om, untungnya masih berhasil didapatkan juga. Dan yang jauh akan dikontrol. Wave Dragon mengincar ke arah Kiboy, bahkan Vanessa Curian dan Regis Storm defensif. Kiboy masih tumbang namun dibalaskan dengan Lutfi. Kali ini Agro Turret yang membantu. Damage dari Onyx Esports masih belum cukup mengusir teman-teman Liquid dari area mid lane. Yap, masih bisa dan langsung ditabrak lagi-lagi. Lihat damage dari Aaron Shiki yang berdansa dengan Synchro Vision dia, Synchro Dash yang dipergunakan. Itu dia, gak berhenti sama sekali. Dan itu belum 3 item loh Om. Nah kan ini lagi menuju nih, menuju ya ke item ketiga. 3 apa tuh? Holy atau Blood? Kondisi yang kayak gini bisa jadi Holy sih Om. Holy ya. Tapi kalau mau aman banget Bloodwing. Yap. Extra shield movement juga ada. Holy. Favian, ini masih Favian. Oh iya, Favian yang Holy. Tapi udah ke arah Holy Crystal juga. Rasakan apa yang saya rasakan kalau kata Favian sekarang, bahkan Lutfi coba untuk membeli waktu di purple buff dan gak bisa. Ya. Ini tidak ada ruang gerak sama sekali nih, dibalas, benar-benar dibalas di game yang kedua. Onyx Esports sedang dibuat tidak berkutik oleh Liquid ID. Onyx merasakan apa yang dirasakan Favian Om. Bedanya gak kecolong aja nih buffnya. Iya, tapi tetap sekarang kayak ini udah boleh milih sih Om. Mau purple apa orange? Ayo. Ya, ini nunggu play dari Diversion juga sebenarnya, Lin. Wah, Holy Crystal. Holy Crystal Aaron itu udah punya damage yang cukup, dan Onyx Esports kayaknya mereka belum punya jawaban nih buat magical damage seperti itu. What a dodge. Berhasil dihindarin tadi flicker Jekundunya Widi. Lumayan banget untuk ngebeli waktu lagi kan, tanpa adanya flicker Widi nggak bisa initiate dengan bebas. Dan mereka harus sadar nih, Liquid akan bermain kumpul. Liquid akan coba infect jungle-nya, bahkan orange buff gak bakal dibiarkan. Wait, Lutfi Vanessa Slash barusan. Yep, Vanessa Slash. Tapi pertimbangannya jelas, ya bisa jadi karena cooldown dari Vanessa Slash juga cepat nih. Iya. Konsil. Tabrak lagi Lutfi, bakal jadi target pertama kah? Maju ke depan dengan Electrifying Beast, cukup sakit. Lutfi hilang, bahkan tidak bisa bernafas lega. Widi menjadi kill balasan. Di sisi lain juga YSKL bakal ditarget oleh Kiboy, gak mampu, gak bisa. Kairi tertinggal sendirian. Inner turret bakal menjadi target walaupun Kairi mencoba untuk lari. Dashnya dimainkan Retribution. Kairi hilang. 4 member in total harus tumbang dari Onyx. Ya, tapi di sisi yang berbeda ternyata Savero melakukan push yang cukup jauh. Jadi memang untuk tim fight tadi tanpa kehadiran dari Savero, yang berarti sekarang Onyx Esports mereka harus merelakan Lord yang pertama dengan purple juga yang hilang. 6.000 Om. Yap. Menit 10. Ini mengandalkan Savero nih. Satu-satunya bahkan. Akses untuk bisa keluar dari situasi sulit ya distract. Itu dia. Jalanin lane yang jauh. Atau bisa sih ngandelin Vanessa Lutfi Om. Kalau memang lagi posisi defensif kan lumayan enak juga kan. Bantu agro turret ya. Iya, dibantu damage-nya dari turret.
Sekarang untuk orange-nya akan diamankan kembali, tapi tim Liquid ID memanas di game yang kedua. 3 item Aran. Ya, Arannya sudah cukup sih buat itemnya ya. War X Brute itu sekarang udah mantap apalagi kan penambahan attack kan buat Brute Force. Makin sakit lagi. Oke, Divine Glaive bahkan Iron Siki juga selesai dengan item keempatnya. Nah, ini sekarang yang pegang Iron Siki siapa gitu loh. Ini lumayan bahaya nih Lord Om. Karena ngomongin defense memang mereka punya Moskov sih, Savero yang udah jadi Trinity juga kan. Dia bisa clear memang lumayan cepat, tapi kalau nggak diganggu. Nah masalahnya kayaknya Favian nggak bakal ngebiarin nih Savero untuk ngehit minion secara free. Mid masih bisa di cover, mid masih bisa di clear juga, dan Iron Siki kena poke damage belum terlalu sakit. Lord mulai hadir, ini akan difokuskan juga tim Liquid ID. Perlahan tapi pasti Widi Konsil maju ke bagian depan. yes. Haskill dengan Final Slash-nya memukul mundur satu member Lutfi, hilang menjadi korban pertama walaupun Widi menjadi bayaran yang setimpal, namun Kiboy membuat semuanya lebih indah untuk Liquid. Oke. 2 tuker 1 tadi dengan Widi yang tumbang. Tapi ya sudah mulai ada beberapa best start dari Onyx Esports yang tercicil sekarang, dan Kairi si Halbert memilih si Halbert untuk memotong adanya efek regen yang diberikan dari Aran yang memang sudah punya 8 assist. Ini curtain call dari Aran juga merepotkan loh. Dia bisa kill ini Om. Bukan ganggu-ganggu atau ngejar-ngejar doang. Ini bisa kill. Dan masih belum spawn. Lutfi kembali hadir ke Land of Dawn bersama dengan Kiboy. Sinyal untuk Liquid mundur sekarang. Tahan dulu, masih diminta dulu diversion. Oh, Berani. ini dia, berani banget. Berani sepertinya ditabrak dari Orange Bob. Kairi yang ngebuka bagian depan, dan itu dia dualit yang keluar. Aran menjadi korban pertama Liquid. Harus mundur kali ini, opening yang dibuka oleh Onyx cukup baik. Sans bakal menjadi korban kah? Dengan low HP Sans hilang, namun pertukaran karena Fabian masih mau mengejar kali ini. Yaskill bakal jadi next target. SOD Savero masuk ke bagian belakang walaupun Way of Dragon cukup baik dari Widi, namun turn back Onyx membalikan keadaan. Wow, defisit 6.000 menjadi 3.000 juga. Dan mereka mengejar meskipun ya ini ada Roamer dan juga EXP. Mungkin dari Widi sekarang tugasnya hanyalah makan clear terhadap katapult ini terlebih dahulu. Bisa. Oh, tapi itu pengejaran yang manis dari Onyx Esports. Wah, Kairi berani banget sih Om. Dan berani untuk langsung melompat. Itu bukan dengan jungler. Makanya. Tapi ya nilai plusnya adalah banyak yang tahu posisi, jadi bisa nyimpan skill juga. Damage-nya masuk semua juga. Wih, ini serius Onyx langsung ngebalikin banget Om. Ya, yang tadi ketinggalan kelihatan jauh ya. Dan SOD dari Savero juga yang tadi memang pas banget untuk melakukan pengejaran. Karena hampir selamat tadi juga untuk YHS-nya. Bisa-bisanya Widi di momen tadi masih pegang Wave Dragon loh. Itu kaget juga. Ini kok masih ada ya? Masih ada, dan lagi-lagi Widi di bagian belakang coba untuk nge-scout dulu nih, cari vision, cari informasi, jadi mata untuk Liquid. Full damage item Iron Siki punya Blood Wings. Sangat-sangat cukup sekali nih untuk kembalikan poin-poin dari Onyx Esports. Jadi target dari Onyx ini harus benar-benar tepat juga. Mereka nggak boleh langsung fokus ke Iron Siki. Lutfi, itu dia target pertama yang coba untuk dimakan. Sempat bertahan tapi nggak lama juga masuk dari Favian. Electrifying Blitz mengincar karena Kiboy. Kali ini Sans yang semua teman-teman Onyx akan mundur teratur dan meninggalkan Lordnya. Yang tumbang hanya Lutfi. Masih bisa untuk menjaga irama bagi Onyx Esports, tapi damage dari Iron Siki kelihatan sudah mulai tidak tertahankan sekarang. Terlalu cepat, lihat bahkan dari Lord sendiri. Begitu cepat bisa langsung diambil oleh tim tim Liquid ID. Iya, diversion gue pikir tadi mau. Enggak, ada orang. Iya, ada orang plus tadi cuman bertiga juga kan. Savero-nya masih ada di top lane. Tapi untuk defense harusnya masih aman gak sih? Masih bisa lah, bukan masih aman, tapi masih bisa. Masih bisa selama nggak terlalu trade-nya masih bisa unda-undi. 1 tuker 1, 1 tuker 2 masih oke lah buat Onyx Esports. Karena memang untuk Lord ini ya mungkin proyeksi dari Lord ini adalah untuk mendapatkan best start. Prioritasnya ya. Ya endgame atau sebagainya itu bonus aja lah bisa dibilang. Si Halbert Aran tetap damage ya. Walaupun tadi gue ngeliat dia pas dimakan hilang langsung darahnya Om. Cepet ya. Cepet Tipis. buat tumbang juga karena magical damage kan dari Sans yang bisa makan dia. Makanya mereka akan coba trill lane push. Ya katakanlah bawahnya hancur ya. Dengan Lord Enhance yang nge-charge juga. Mereka akan fokus ke bagian top lane terlebih dahulu. Dengan adanya Savero, Wave Minion akan lebih cepat lagi. Favian 3 stack. Electrifying Beast belum dinyalakan, dan dinyalakan sekarang untuk sekalian nge-counter dari stunnya. Belum ada korban, setengah HP aja. Kiboy kembali isi darahnya. Nah, masih bisa di defense juga.
Tersisa satu best start bagian top untuk Onyx Esports. Tapi ada conceal play. Widih, mencari target, siapa yang jadi target? Cancellation yang cukup baik. Lutfi memberhentikan pergerakan, tapi langsung dibalikin Keyboy. Gak bisa bertahan lama, bahkan Immortal. Widih siap, Liquid siap, bahkan kali ini mengacak-ngacak best yang dimiliki Liquid. Low HP memang dari Widih. Favian dikejar dan hilang Faviannya. Gak bisa bertahan di sisi lain. Aran dengan Vengeance masih bisa mundur, namun hilangnya Favian membuat Onyx masih bisa defense. Diversion bagian belakang tertangkap, Widih hilang, bahkan Naran menjadi korban selanjutnya. Dibalikin, Iron Siki masuk dan Savero menjadi korban, walaupun Iron Siki pun hilang sudah. Oke, lagi ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh Onyx Esports. Diversion. Flicker, itu dia Diversion bawa ke belakang dan flick out. Dan yes, berhasil untuk selamat juga. Tapi Onyx Esports, mereka masih memberikan perlawanan yang cukup ketat, tidak membuat tim Liquid ID bisa mendapatkan game kedua ini dengan gampang. Dan lagi nih ya, dengan mid turret yang belum pecah di area mid, masih cukup menguntungkan bagi tim Liquid ID. Dan Savero tadi, satu buah SOD yang miss, masih bisa digocek, namun Kairi yang masuk untuk bisa melakukan end terhadap perlawanan Favian. Tuh lihat, SOD-nya miss, tapi Kairi-nya masuk dengan Blade Swords end the game, dan bahkan Diversion dibuka dengan cukup cepat juga, namun Savero dikagetkan dengan Iron Shiki. Lihat, Iron Shiki bahkan dengan hanya 1,5 kotak HP loh, 1.500 itu HP-nya dia. Tapi bonus shield yang dapat dari regen shieldnya buat Harit membuat dia sangat sustain. Tapi tetap tumbang juga sih, karena tadi Kairinya kan datangnya agak telat ya, jadi dia datang dengan stunnya. Diversion yang bagus, Favian hilang kali ini. Onyx siap untuk membalikan keadaan dengan ada Zaman Force. Iron Siki mencari damage-nya, tapi bukan target yang tepat. Keyboy membeli waktu. Savero hadir kali ini. Yeskiel coba untuk dikejar. Sun versus Yeskiel di bagian belakang, masih bisa selamatkan Yeskiel. Satu buah pasif Suns mengejar lagi di bagian depan. Aran sekarang menjadi next target. Savero cukup bisa mengejar, gak bisa kabur terlalu jauh, bahkan ada Keyboy di sisi lain. Tersisa 2 member saja. Damage yang terima lumayan sakit. Fokus ke arah purple-nya dulu tanpa adanya Lutfi. Dan itu dia stun yang bagus. Savero satu yang terakhir, namun Iron Siki hampir saja bisa ditumbangkan. Aran dikejar lagi. Keyboy masuk dengan Raging Sandstorm. Solo kill kah? Iron Siki masih ada Immortal, masih bisa bertahan, membalikan keadaan lagi. Duality-nya cukup. Iron Siki dan hilang. Iron hilang. Bonus kill lagi untuk Onyx. Onyx Esports, serangan kejut mereka yang cukup mendadak tadi menang tim fight yang begitu panjang, dan bahkan Evolve Lord terbuka di depan mata untuk Onyx Esports karena Iron Shiki yang tumbang. Ini masih memungkinkan untuk mereka kalau mau menabrak. Damage-nya mereka punya meskipun badan lagi tumbang sekarang. Tapi top lane-nya ini dia conceal play. Lutfi bakal kejar. Lutfi bakal jadi korban pertama seperti membeli waktu di bagian depan. Savero hadir dan siap memukul mundur kembali. Dikejarkah? Backstep. Suns di bagian belakang. Favian terlihat tidak terjangkau, masih bisa selamat juga, bahkan ada backup Diversion. Oh my god, tim yang gak mau ngalah keduanya sama-sama jual beli serangan. Bahkan Lutfi tidak tumbang tadi. 2 melawan 1, double team yang sudah dilakukan, tapi SOD yang memang tepat waktu juga mendatangkan Savero. Oke, reset dulu nih, reset dulu. Tapi Onyx Esports ya, gold gap yang jauh, meskipun mereka rugi di best turret, mereka sudah unggul sekarang. Bisa membalikan keadaan loh. Ini dari terjun bawah, Om. Udah naik ke atas sekarang. Naik lagi. Dan Keyboy sekarang udah lumayan tanky, udah gak gampang ditumbangkan. Diversion di bagian belakang. Widih akan dikejar terlebih dahulu. Iron Siki ada di posisi yang lumayan aman, namun front to back Keyboy hilang. Lutfi bakal menjadi next target. Kairi bersama dengan Suns di bagian belakang, coba untuk membeli waktu lagi. Dan Zaman Force sekarang yang salah sepertinya. Iron Siki harus sedikit beli waktu sampai Zaman Force-nya ready. Yaskiel tertangkap, namun ada Winter. Immortal keluar. Suns kayaknya gak bisa kabur kemana-mana lagi. Suns ya hilang. Menyisakan 3 member saja dari Onyx. Mampukah Onyx bertahan 3 melawan 5? Ya, ini 3 melawan 5. Tadi Savero posisi sedang melakukan clear lane di bagian top dan akan ditabrak untuk tim Liquid ID. Mereka mau end the game sekarang. Conceal. Widih mencari target dan fokus ke arah objektif. Seakan tidak peduli apapun point kill. Dicari lagi. Kairi hilang. Lutfi masih ada, namun Bash hilang. Liquid menyamakan kedudukan. Sangat ketat untuk game yang kedua. Meskipun ada jual beli serangan yang sudah dibangun di late game terutama, tapi Liquid ID berhasil menundukkan Onyx Esports di game yang kedua. Waduh, mental pastinya ya dari kedua belah tim.